welcome back to AgriSide, the other side of agriculture. Di sini kita bakal bahas soal pertanian atau bertani as a lifestyle di Gen Z nih. Tapi aku gak akan sendiri. Pertama-tama aku pengen kenalin diri dulu nih. Nama aku Anggi dan di sini aku bersama teman aku. Halo Anggi, halo juga buat greeners di luar sana. Kenalin aku Widiana Ardiansah. Di sini kita akan ngebahas seputar pertanian. Oke, sebelum itu kabar Anggi? Kabar baik nih. Kalau Kak Widi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, berarti untuk Widi sendiri udah gak sabar gak sih buat kita kasih tahu greener soal apa saja sih step dan stepnya gimana bisa bertani as a lifestyle ini? Bener banget. Mungkin sebelum kita ngebahas lebih jauh, aku boleh cerita dulu gak? Boleh banget dong, apalagi kita emang harus lebih energetik gak sih hari ini? Boleh Bener banget banget. Widi untuk cerita. Jadi gini kan, nah kemarin kan aku lewat ke jalan. Nah di jalan itu gak sengaja di pinggirnya tuh ternyata banyak tukang berjejer toko buah gitu. Nah di situ aku nanya kan, Mang, di sini ada buah gak? Terus si Amang jawab kan, terus si Amang, ada banyak, mau buah apa? Buah apa tuh adanya? Terus aku bilang kan, wah Oke, ada lagi nggak kelanjutannya? Ada lagi nggak? ada dong. Nah ternyata di pinggirnya itu ada teteh-teteh cantik loh. Nah Waduh. ternyata si teteh itu nanya kan, kata si teteh, buah-buah apa yang bikin nyenengin katanya. Apa nih Terus kira-kira? kata si tetehnya, bahagia bersamamu. Waduh. Salting itu. Aduh, gitu. siapa nih salting? Widi salting? Enggak. Bukan. Abis Terus itu apa lagi abis ternyata itu? si Amang buahnya itu humoris juga. Heeh. Nah kata si Amang, sama ke si tetehnya juga teh, buah apa yang terdiri dari satu huruf dan 5 angka. Apa ya kira-kira ya? Nah apa Ini ya apa kira-kira ya? nih? Mungkin Greeners tahu gak sih? Kira-kira apa nih Apa Grinas? ya? Mungkin bisa ditebak dulu nih. Ah, Apa sih Widi? nah ternyata si Amangnya bilang D 5. Ya kan ada satu huruf D kan, terus ada 5. Oke. Nah terus kan kata aku teh, Mang serius dulu nih, beneran ada buah gak di sini? Pasti ada dong. Ada nggak Iya sih? kan? Harusnya. Terus kata si Amangnya, iya ada. Mau buah apa katanya? Terus kata aku teh, buah tomat ada gak Mang? Nah, ternyata kata si Amang, di sini tuh gak ada buah tomat karena setahu si Amang buah tomat tuh biasanya ada di tukang sayur. Iya, di ini tuh khusus buah. Nah, kan kata aku bukannya tomat itu buah ya. Terus kata si Amangnya tuh, enggak itu sayur di sini gak ada. Coba cek ke tukang sayur. Oh, gitu ya. Terus kata aku kan, maaf ya, Mang, gak jadi kataku. Nah itu kalau menurut Anggi sendiri, tomat tuh buah apa sayur sih? Nah, tadi ceritanya tuh interesting banget sih. Tapi menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya aku ada fun fact sebelumnya nih. Kalau ternyata menurut penelitian itu buah itu termasuk buah-buahan loh. Si tomat itu ya. Kenapa tuh? Karena si tomat itu kan kalau kamu lihat dia tuh punya biji ya. Dan ternyata menurut ilmiah itu yang punya biji itu pasti dikategorikan sebagai buah, bukan sayuran. Pantes ya. Kan selain biji juga buah tomat tuh ada pohonnya ya, sama ada batang buat daun ya. Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya next time-nya nanti Widi ketemu abang-abang sayuran lagi, terus masih nyangkal kalau misalnya tomat itu merupakan sayuran bukan buah, bisa aja tuh langsung kasih tahu data tersebut gitu. Ternyata menurut penelitiannya ada ya. Iya, ada penelitiannya. Menurut Anggi, ada fun fact gak hari ini? Selain Ada dong. Jadi untuk fun fact hari ini sebelum kita mengawali ya mungkin ya podcast kita pada hari ini ada nih satu fun fact pemanasan. Kalau ternyata menurut kata data di tahun 2023 ternyata orang-orang itu minatnya terhadap bertani itu meningkat sebesar 35% di tahun 2023. Nah, menurut Widi gimana sih kok bisa gitu ya orang-orang tuh jadi minat gitu bertani, padahal kan kalau misalnya kita lihat stigmanya dulu gak sekarang itu untuk Gen Z. Walah, pantes ya, kayak legenda sepak bola David Beckham
Oh. Dia tuh mengisi waktu luangnya itu, luang pensiun kan, dia udah pensiun, dia pergi ke suatu desa di negara bagian negara Inggris. Di situ dia menanam sama bertani gitu sama sang istri. Oh, sama istrinya. Sama istrinya. Nggak kebayang kan itu kayaknya udah keinginan setiap orang gitu ketika mengisi waktu hari tuanya itu berdua bersama istri, terus jauh dari keramaian, terus kita nanam, kita siram sampai kita tanam, kita petik, terus kita makan hasilnya. Nggak kebayang sih itu. Kalau Anggi sendiri tertarik gak sih buat di hari tua nanti itu melakukan hal yang sama? Apa dari sekarang nih udah mulai tertarik dengan jadiin lifestyle kesehariannya Anggi? Oke, kalau misalnya ngelihat dari cerita yang David Beckham tadi nih, aku jadi mungkin bisa connecting the dots kali ya. Kalau ternyata Gens itu mungkin tingkat minatnya karena ya banyak juga selebritas-selebritas gitu yang dia itu menjadikan pertani as a lifestyle. Kalau kamu tanya aku, sebenarnya aku lumayan tertarik sih, apalagi kalau misalnya nanti ngebahasnya di masa tua gitu kan, sama pasangan dan lain sebagainya. Tapi kalau mulai sekarang ini, aku udah mulai tertarik juga sih, Wit. Apalagi di masa COVID ya, kan kayak kita tuh nggak ada hobi lain kan, kita nggak bisa keluar dan sebagainya. Dan mungkin kalau misalnya kita melihat data juga di tahun 2023, 3 tahun terakhir kan berarti awal dari COVID gitu ya. Berarti kita mencari suatu hobi lain, yaitu adalah bertani di masa COVID tersebut. Nah, aku penasaran deh, kalau Widi sendiri tuh tahu bertani gitu ya. Mungkin ada nggak sih kayak cerita-cerita di masa COVID di mana Widi itu mulai bertani gitu? Mungkin bisa cerita deh, Widi. Mungkin yang pertama itu ya, sebenarnya sebelum COVID juga aku udah tertarik sih dari pertanian ini. Mungkin berbeda dari anak-anak remaja lainnya dulu. Aku berbeda jalan gitu dari yang lain. Yang lain ketika yang lain sukanya main-main, kesana kesini. Nah di situ aku mengisi waktu luang, apalagi dikasih libur panjang karena COVID kemarin kan. Aku di situ mencari-cari sebuah hobi yang tentunya itu produktif buat aku. Nah kira-kira apa ya yang bisa aku lakuin ketika ngisi waktu libur yang panjang itu. Nah di situ aku kepikiran, kan aku punya lahan lumayan lah, cukup luas gitu di samping sama di belakang rumah. Nah kenapa gak coba-coba buat bertani gitu, manfaatin lahan tersebut. Nah di situ aku mulailah buat menanam. Nah menanam itu aku nggak beli, Anggi, nggak beli, maksudnya nggak beli bibitnya. Berarti ada hal lain ya selain Ada kita hal beli lain. bibit itu? Apa tuh, Wid? Kan waktu itu aku kan sering beli sayuran kayak tomat lah atau lainnya. Nah tomat itu aku aku simpan di bawah sinar matahari, terus aku bijinya pisah-pisahin, yang dagingnya dimasak sama ibu aku, sedangkan si bijinya itu setelah dipanasin aku taburin di polybag itu. Nah siapa sangka ternyata itu tumbuh, si biji itu tumbuh. Nah kan banyak tuh. Nah habis banyak itu aku mulai pilih, terus aku satu-satu ke tiap polybag aku isiin satu. Nah ternyata gak disangka itu beneran sampai gede, sampai berbuah. Terus ternyata bisa ya, dari Bisa. maksudnya sayuran atau buah yang kita beli sehari-hari lah di pasar konvensional dan sebagainya, itu bisa dijadiin bibit buat bertani gitu ya di dalam rumah itu sendiri. Oh, menarik banget sih, Wid. Nah, apalagi kalau misalnya buat greeners gitu ya, kan tadi Widi itu bisa kayak ada informasi mudahnya, step mudahnya gimana sih cara kita bertani. Tapi kalau misalnya kita inget-inget nih, Wid, kalau dari masa-masa sekolah kita tuh sebenarnya dari dulu juga udah diajarin ya buat bertani. Ada mata kuliah juga ya. Ada mata kuliah juga dari SMP, dari SMA. Bahkan kalian ingat gak sih kalau misalnya kita disuruh nanam kacang ijo atau toge gitu kan, dari kayak gelas kan, dari gelas kacang hijaunya kacang beneran hijau, kan, gelas, terus ada kapas, terus kita taruh di situ, terus kita siram kan. Nah dari situ tumbuh akarnya, bahkan sampai tumbuh lumayan gede juga ya buat kacang hijau gitu. Itu waktu itu dibikin bakso gak tuh? Bisa sih sebenarnya, kalau diinget-inget itu bisa sih ya, Wid, Bisa ya, dari situ. harusnya. Nah
ngomong-ngomong nih soal kita menanam sendiri dan bisa sampai gede, kalau Widi sendiri itu mendapat benefitnya apa aja sih? Kayak misalkan rasanya kan lebih beda atau lebih kualitasnya lebih oke, atau mungkin harganya ternyata kalau dibandingin nih lumayan juga nih finansialnya. Mungkin ya waktu itu kan yang ditanam tuh buah tomat ya, yang pertama. Nah ternyata si tomat itu setelah aku petik, setelah merah, aku bikin jus. Itu aku gak ngasih apa-apa kayak pemanis lain lah ataupun pakai es batu lah. Itu benar-benar si tomat itu di blender terus aku minum, ternyata itu manisnya tuh beda loh. Oh, Bener banget. manisnya beda kayak iklan itu ya. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Iya beneran. Plus segernya itu seger alami gitu. Oh, Gitu. gitu. Nah selain itu tadi ngomongin harga juga kan. Ya bayanginlah kita setiap ke pasar atau ke warung, kita sekali kita mau nyayur ataupun kita mau bikin jus atau sambal, itu kan lumayan kan, satu buah tomat tuh bisa 1.000 atau 2.000 kan. Nah Benar. sedangkan kita kalau misalnya nanem itu dari satu pohon aja bisa berpuluh-puluh tomat loh. Oh, bisa jadi satu tumbuh 1.000 gitu Iya ya. bener banget kayak. Oke. Nah mungkin di sini juga ada fun fact lagi nih. Apa tuh fun fact-nya? Nah ternyata apa ya? Ternyata, aduh di mana nih? Oh iya. Nah Cari ternyata apa nih? menurut laporan pada tahun 2023 menurut kata data, minat masyarakat terhadap kegiatan bercocok tanam di rumah itu meningkat hingga 35% loh Greeners. Nah dalam 3 tahun terakhir ternyata banyak yang mulai dari tanaman dapur seperti cabai dan tomat. Nah terus Gitu. ya kayak gitu. Mungkin kalau Anggi sendiri ada apa ya, pernah nanem gak sih, nanem ataupun suka ngeliat-ngeliat gitu di pinggir jalan kan banyak tuh kayak toko-toko bunga lah atau gitu. Kira-kira di rumah Anggi ada gak tanaman ataupun bunga yang ditanam? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku belum yang benar-benar nanam gitu ya sebet, kecuali yang masa-masa sekolah waktu itu. Tapi kalau misalnya di rumah aku sih lumayan ya, ada beberapa tumbuhan juga di depan. Nah, aku sebenarnya udah mulai ketertarikan itu karena ngeliat ayah aku sih, kayak beliau itu suka nyiram tanaman di luar juga, dan itu bisa menumbuhkan ketertarikan aku gitu untuk menanam tumbuhan. Nah tapi aku tuh masih sering ragu gitu, karena kalau misalnya as a Gen Z kan kita tuh kayak udah ada sibuk kan, kayak sibuk kuliah, sibuk kerja, mungkin kayak persiapan magang dan lain sebagainya. Tapi aku juga pengen nih jadiin bertani itu as lifestyle aku atau as hobi aku. Nah menurut Widi, kalau misalnya bertani itu di rumah bisa nggak sih nurunin kadar stres kita dari segala macam istilahnya tuh pressure yang udah ada gitu? Kalau menurut aku sendiri sih ada banget sih tentunya ya. Karena sebagai contoh dulu kan COVID tuh, orang-orang pasti stres kan, pada di rumah aja diem gak ngapa-ngapain, terus mau keluar rumah juga buat main kan takut terkena lah atau apalah. Nah di situ aku manfaatin dengan yang nanam itu, ternyata beneran ngehindarin stres aku gitu. Jadi secara tidak langsung otak sama tubuh tuh terasa beda gitu, jadi seger aja bawaannya. Karena ketika aku ngelihat tumbuhan itu mulai berbunculan tunas, di situ kayak ngelihat harapan aku buat masa depan gitu. Oh, harapan buat masa depan gitu ya. Tapi aku punya sedikit fun fact juga sih, Wid. Kalau ternyata nggak cuma tumbuhan juga loh yang istilahnya itu berpengaruh ya atas stres dan segala macam. Tapi kalau misalnya nih kita nanam tumbuhan atau misalnya nanam tanaman gitu ya, mereka tuh juga ada pengaruhnya dari kata-kata yang kita keluarkan gitu kepada mereka. Jadi
ada penelitian gitu dari Jepang, dia itu meneliti 2 tumbuhan. Nah, yang satu itu dikasih kata-kata positif, afirmasi positif dan segala macam. Nah, yang kedua itu dia dikasih afirmasi negatif. Padahal mereka itu dari cahayanya, dari airnya, dari bibitnya bibitnya ya. juga sama. Tapi karena perbedaan itu, yang satu itu bisa tumbuh istilahnya tumbuh oke lah, tinggi bagus gitu. Nah, yang kedua dia itu ternyata agak layu gitu. Oh, kayak itu ya, kayak Malika berarti ya. Iya bener, jadi Seperti anak sendiri yang anak satu. sendiri. Ternyata iklan tersebut juga gak bohong gitu ya. Gak bohong. Kalau misalnya kita mulai bertani itu kita memang harus melakukan afirmasi positif harus dengan tadi penuh gitu. kasih sayang, penuh dengan ya. kasih sayang. Nah, kalau Widi sendiri apa sih kayak tips and trick mendasarnya gitu Wid untuk bisa memulai hal tersebut gitu? Kalau menurut aku sih buat greener di sana mungkin yang pertama itu coba dulu aja. Karena ya kesuksesan itu berawal dari coba-coba. Benar. Yang paling penting nih aku tekanin ke greeners di luar sana, kita harus berani ambil jalan yang berbeda gitu. Ya ketika mungkin kita mengambil jalan yang berbeda, orang lain mungkin melihat kita atau mentertawakan kita kan. Benar. Nah, sedangkan kita dengan jalan yang berbeda, kita bisa tawain orang-orang yang melakukan jalan yang sama. Oh, jadi don't be scared to be different ya. Iya bener. Oke, selain itu mungkin ya ketakutan dari Gen Z gitu ya melihat bertani as a lifestyle ini, mereka juga takut pertanian itu kan sering distigmatisasi dengan hal-hal yang negatif. Padahal aku juga kemarin baru baca-baca nih with artikel soal pertanian atau sektor pertanian sekarang itu udah dikaitkan atau diintegrasikan kepada AI. Tahu nggak sih? Iya, pernah dengar sih kata pertanian tuh nggak hanya kolot gitu kayak dulu, zaman dulu. Sekarang tuh beneran udah ada kayak AI, IoT, yang dimana tanaman itu sebenarnya gak harus kita terjun langsung gitu ke lapangan, tapi kita bisa mengatur dari jarak jauh gitu, kayak mengatur suhu, bisa mengatur pencahayaan, dan mungkin kayak apa ya, kan dulu kita nanam buah naga, tahu kan buah naga? Itu kan biasanya nanam buah naga tuh kan langsung gitu ya, disinari mataharinya tuh langsung dari matahari beneran kan. Nah ternyata sekarang tuh kebanyakan tuh setiap pohonnya itu dikasih sinar matahari buatan. Oh, ternyata udah ada sinar matahari buatan ya? Iya ada, jadi mungkin nggak kayak buah-buah yang lain. Buah naga kan bisa tumbuh setiap saat kan, kayak gitu. Nah, ternyata di sini ada fun fact lagi nih Kak Anggi. Oh, apa nih fun fact lagi? Kita banyak fun fact ya hari ini. Karena kita ngobrolin sesuai fakta. Oh, benar. Bicara fakta. Bicara fakta. Nah, ternyata kegiatan berkebun itu terbukti bisa bisa menurunkan kadar stres karena berinteraksi langsung dengan alam gitu, dan memberikan rasa kontrol positif gitu terhadap hidup. Nah, kalau Kak Anggi sendiri dengan mungkin melihat tanaman gitu, itu melihatnya kayak gimana sih? Kalau aku sih melihat tanaman, tentu yang aku udah bicarain tadi ya, itu kayak bisa bikin aku lebih tenang aja sih. Apalagi kalau misalnya di rumah gitu kan, di perkotaan yang lumayan sibuk gitu sehari-harinya. Tapi kalau misalnya kita melihat pertanaman kan kayak ada break sejenak gitu loh. Gitu. Dan itu sebenarnya juga kalau misalnya disangkut pautin juga kayak kita pelihara hewan aja gitu sebenarnya. Kan mereka juga sama-sama makhluk hidup ya istilahnya. Tapi kalau mungkin tanaman ini istilahnya lebih mudah untuk diurus dan sebagainya. Kalau Widi juga ngerasa gitu nggak sih? Kalau tanaman ini sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya mudah untuk diurus, tapi masih banyak kita orang-orang yang belum memulai hal tersebut. Sebenarnya menanam tuh bisa dibilang susah-susah gampang sih, tapi kalau misalnya kita udah mulai mencoba, itu bakal kerasa asik kok. Iya, itu kita kita kalau udah memulai, nanti kita bakal kecanduan gitu ya, kayak obat gitu ya, kayak bisa obat. bikin kecanduan.
Tapi kalau Widi sendiri, Heeh. kan tadi udah ngomongin nih soal sayur-sayuran, buah-buahan. Kan Widi nanya aku soal tanaman dulu nih. Tapi kalau Widi tuh ada tanaman gitu nggak sih di rumah yang mungkin kayak tanaman hias dan lain sebagainya? Ya mungkin kalau tanaman hias dulu sih ada ya. Tapi mungkin karena aku udah sibuk kuliah juga, itu jadi tanaman yang itu tuh cuman tinggal beberapa aja sih karena kurang keurus gitu. Tapi kalau misalnya tanaman kayak buah-buahan atau yang lainnya yang dulu sempat aku tanam, karena mungkin buah-buahan itu apa ya, bisa tumbuh lama gitu ya tanpa kita urus juga. Nah masih ada Masih tanaman-tanaman ada. buah-buah gitu, masih ada, alhamdulillah. Oh, oke. Ngomongin soal tanaman di rumah juga, aku pengen nanya deh, kan di rumah aku tuh ada tanaman Apa yang tuh? mungkin populer gitu ya, banyak orang Ah, tahu gitu, bonsai gitu, Oh, bonsai. bonsai. Iya, nah Tahu-tahu. aku pengen nanya deh, aku tuh pernah dengar kalau nggak salah bonsai itu sebenarnya bentuknya bukan kayak gitu ya. Itu tuh Iya. dililit kah atau dibentuk kah secara manual? Mungkin pengen cek fakta dulu nih ke Widi yang kayaknya udah lumayan paham nih soal Nah, tanaman. itu tuh sebenarnya bukan secara alami ya. Itu tuh ternyata dibuat. Ya, bener kata Anggi tadi, itu tuh benar-benar dibuat, dililit-lilitin pakai kawat gitu. Nah, itu tuh sebenarnya si tanaman itu tuh kita pangkas, kita paksa dia nggak tumbuh gede, tapi kita bisa nyesuaiin dengan keinginan kita bentuknya. Oh, Nih gitu. contoh sebagai contoh, si tanaman ini kita mau bengkokin ke kiri, nah kita bisa lilitin ke kiri. Kalaupun sebaliknya mau ke kanan, tinggal ke kananin. Nah mungkin buat greeners juga yang mikirin bonsai itu pastinya mahal kan ya. Mahal. Nah, ternyata itu greeners bisa coba buat sendiri deh di rumah dengan yang paling mudah, yang paling kita sering temuin itu dari buah kelapa. Tahu gak bonsai buah kelapa? Buah bonsai. Oh, jadi Pohonnya. bonsai itu tuh nggak Iya, satu nggak tanaman satu bonsai. jenis doang, Oh, jadi itu banyak. banyak ya jenis-jenisnya. Nah, bisa mungkin ceritain nih soal bonsai kelapa ini gimana sih caranya bisa dibengkokin kayak gitu? Itu sih sebenarnya mudah banget ya dibandingin sama tanaman yang lain. Mungkin tingkat kesulitan ngebengkokinnya itu susah, tapi kalau dari pohon kelapanya sendiri ini tuh ternyata mudah banget. Teman-teman tinggal mungkin kalau yang nggak punya pohon kelapa, mungkin teman-teman bisa carilah ke pasar, banyak kan. Cuman paling 10.000, 20.000 lah, cari yang udah benar-benar tua, terus dikupas, terus sisa apa yang masih ada butiknya di dalam. Nah itu teman-teman bisa simpen di suhu yang rendah, itu nanti kan bakal tumbuh tunas tuh. Nah si tunas itu teman-teman bisa deh dari situ disuruh tumbuh, tapi ntar bisa dipaksain juga biar dia tidak tumbuh gede gitu. Jadi ntar bakal stuck di situ aja. Oh, jadi buat bonsai itu sebenarnya nggak harus yang kita beli mahal-mahal ya, karena yang aku denger nih, apalagi kalau misalnya bonsainya tuh udah istilahnya ada grade-nya ya, ada kualitasnya oke, itu bisa ratusan ribu sampai Iya sih. jutaan gitu ya, Wid, Iya, kalau nggak salah. Itu bener-bener hobi kolektor sih. Oh. Kolektor yang bener-bener aku pernah lihat gitu ya, kayak pameran atau apa gitu yang lelang gitu kan. Itu biasanya ratusan juta loh. Iya, bisa sampai ratusan juta ya? Bahkan sampai bisa miliaran juga. Masih inget gak Anggi dulu suka nonton Doraemon gak? Suka, Tahu suka gak banget. paman Kaminari kalau nggak salah. Oh, iya. Ya kan anak-anak suka pada main di tamannya tuh. Nah sering kalau nggak salah kan si Giant Giant-nya tuh kan suka mukul kasti kan terlalu kenceng kan. Atau enggak bola kalau nggak salah. Nah dia kan suka mecahin, kalau nggak salah mecahin kaca, kalau enggak bongsainya dia. Nah pantesan di situ kan paman Kaminari kalau misalnya patah aja satu dahannya, itu pasti marahnya itu bener-bener marah, mungkin karena semahal itu kali ya. Bener, Wid. Karena aku lihat juga bonsai itu beragam juga ya ukurannya ya. Masa ada yang kayak kecil juga, terus ada yang sedang dan ada juga yang agak gede gitu istilahnya. Nah mungkin nih dari Greeners tadi Widi udah spill dikit ya, kalau misalnya Greeners itu nggak terlalu suka nih ke sayuran atau buahan dan pengen yang tanaman hias, tapi kayaknya kalau tanaman kayak bonsai itu terlalu mahal ya. Ternyata Widi tuh punya fun fact, kita itu bisa loh untuk bikin sendiri tanaman tersebut dari tadi kelapa ya Widi, kalau Ya nggak salah. sederhana yang mudah didapat lah.
Nah gitu nih, jadi Greeners itu gak ada istilahnya tuh gak punya alasan lain lah Gak ada mau alasan. mulai buat bertani. Karena apalagi kita tuh udah Gen Z, udah banyak sosmed, cara-cara, tips and trick itu bisa lihat di YouTube gak sih? Banyak Wid? banget tutorialnya. Kalau Widi sendiri mau nanya nih, apa mulai dari apa tadi yang dilakuin itu mau nyari-nyari di internet kah atau misalkan emang dari orang tua aja, Wid? Mungkin waktu itu ya sering lewat ya dari media sosial kayak TikTok atau Instagram gitu yang ngeliatin lah kayak petani-petani muda yang masih bener-bener muda udah sukses gitu. Nah dari situ emang tertarik sih buat ke dunia pertanian ini. Selain itu kan aku emang dari keluarga petani ya, yang mana tinggal di desa dan punya cukup lahan, kenapa enggak gitu dimanfaatin. Kenapa enggak? Coba aja dulu. Coba aja dulu. Jadi berbeda. Banyak kata-kata hari ini ya guys. Dan emang bener banget kalau misalnya kita mulai coba, kita coba untuk berbeda dari yang lain, mungkin kita bisa menemukan potensi kita sebenarnya gitu kan. Apalagi dari Widi, padahal Widi kan bukan prodi pertanian ya, tapi masih ingin gitu untuk memiliki hobi as bertani gitu. Bener Jadi banget. buat Greeners tunggu apa lagi? Tunggu gitu apa kan. lagi? Tapi sayangnya nih untuk podcast kita pada hari ini waktunya udah sebentar lagi nih, Wid. Tapi mungkin kalau buat sebelum diselesain ada kata-kata dulu kan nih dari Anggi buat Greeners di luar sana. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri tadi sih melanjutkan Widi yang tadi itu, kalau misalnya ya kita coba aja dulu untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya belum kita coba. Apalagi pertanian ini kan ternyata memberikan hal yang positif juga, entah untuk bumi ini, tadi mungkin ketahanan pangan, lalu dan sebagainya. Tapi untuk diri kita sendiri, kita jadi lebih stress free dan kita juga bisa lebih produktif gitu ya, Wid istilahnya. Nah kalau dari Widi sendiri, mungkin kalau dari aku ya, dengan teman-teman terjun ke bisnis pertanian seperti ini, itu teman-teman bisa membantu ketahanan pangan negara kita gitu, yang dimana kebanyakan apa-apa impor dari luar. Kenapa kita gak ngebantu ketahanan pangan kita secara mandiri gitu, dari kita mulai dari kita untuk semua gitu. Nah mungkin kita kan gak episode ini aja kan tentunya. Iya, bener, mungkin ada sepil gak nih buat segmen selanjutnya kita bakal ngapain, atau mungkin ada live streaming kah? Ada dong. Jadi apa ternyata setelah podcast ini kita bakal ada live streaming tentang enggak pertanian lagi, Wid. Enggak tanaman lagi. Bukan tanaman. Tapi tetap masih agrikultur dan seputar Gen Z juga sih sebenarnya, Wid. Boleh di-spill sahabatnya tanaman itu apa sih, Wid? Sahabatnya apa tanaman. Ya mungkin yang aku tahu ya, pertanian itu di bawah pertanian kan ada perikanan, ada peternakan. Oh, peternakan ya berarti. Wah, kesepil nih. Mungkin Greeners makin penasaran nih di luar sana nih. Menerka-nerka nih. Kita kan ngomongin live streaming. Nah, live streaming kan kita tentunya gak bakal sendiri kan? Bener. Nah, itu kira-kira kita bakal ngundang narasumber gak sih? Of course dong, tapi mungkin gak bisa di-spill hari ini juga ya. Tapi nanti kita bakal ada narasumber yang memang udah expert dan berpengalaman di bidang peternakan gitu. Kira-kira narasumbernya itu pasti narasumber yang inspiratif kan? Tentu inspiratif, karena pasti kalau misalnya Greeners sendiri udah dengerin ini podcast kita dari awal sampai akhir, itu udah mulai rasa tumbuh-tumbuh cinta pada agrikultur. Nah, nextnya pasti makin cinta lagi karena narasumber kita ini gitu. Pasti mungkin kita cukupkan saja ya, Wid, untuk podcast kali ini. Kita sapa dulu yang terakhir untuk Greeners di rumah. Mungkin buat Greeners di luar sana, tetap pantengin kita ya di akun Instagram kita juga. Nanti di situ pasti banyak info-info menarik dan info-info episode kita selanjutnya biar Greeners di sana gak ketinggalan tentunya. Oke, sampai jumpa Greeners di episode minggu depan. Dadah.